Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dari kelas K521AR dengan NPM 102212287. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 5, yaitu sistem pengendalian intern. Yang pertama yaitu definisi dari pengendalian intern. Pengendalian intern memiliki arti sempit dan juga arti yang luas. Dalam arti sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Kemudian dalam arti luas, pengendalian intern ini meliputi pengecekan dan meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Nah, tanggung jawab untuk menyusun pengendalian internal ini adalah terletak pada manajemen, begitu juga untuk mengawasinya. Selanjutnya yaitu tujuan sistem pengendalian intern. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu menjaga kekayaan organisasi atau harta milik suatu organisasi. Yang kedua yaitu mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong efisiensi atau memajukan efisiensi dalam operasi perusahaan. Kemudian yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi membantu menjaga agar tidak ada kegiatan yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, menurut tujuannya, sistem pengendalian intern itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sistem pengendalian intern akuntansi, internal accounting control, dan yang kedua sistem pengendalian intern administratif atau internal administrative control. Poin yang pertama yaitu sistem pengendalian intern adalah bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kekayaan organisasi atau harta milik organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan dari manajemen perusahaan. Nah, tujuannya yaitu untuk mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Selanjutnya terdapat 4 unsur dari sistem pengendalian intern. Yang pertama yaitu adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat dan juga tegas. Yang kedua yaitu adanya suatu sistem wewenang atau otorisasi terjadinya transaksi dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga yaitu adanya praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. Yang keempat yaitu adanya tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Contohnya sistem pengendalian intern itu dalam sistem pembelian perusahaan ada pemisahan fungsi antara bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian akuntansi, dan juga bagian keuangan. Kemudian di dalam transaksi di dalam sistem pembelian ini terdapat formulir-formulir permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur yang bernomor urut cetak. Dari 4 unsur pengendalian intern, yang paling utama adalah unsur mutu pegawai atau karyawan, yang merupakan unsur yang paling penting karena karyawan ini adalah orang-orang yang bekerja di organisasi untuk menjalankan sebuah organisasi. Nah, untuk itu untuk mendapatkan karyawan yang kompeten harus bisa memilih atau menyeleksi calon karyawan dengan baik dan melakukan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan di perusahaan sesuai dengan pekerjaannya.
Kemudian terdapat 4 unsur lingkungan pengendalian. Yang pertama yaitu filosofi dan gaya operasi. Pada poin ini adalah keyakinan dasar atau basic beliefs yang dijadikan parameter untuk sebuah perusahaan dan karyawannya. Nah, basic beliefs ini merupakan patokan apa yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan dan perusahaan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh bisnis suatu perusahaan. Yang kedua yaitu berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Perusahaan. Dewan Komisaris ini merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan yang berbadan hukum PT. Kemudian dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen atau direksi. Yang ketiga yaitu metode pengendalian manajemen. Metode ini adalah pengendalian dan perencanaan alokasi sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu kesadaran pengendalian. Nah, kesadaran pengendalian ini bisa tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik yang eksternal. Selanjutnya itu pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Pendekatannya ini didasarkan atau bertitik tolak berpatokan dari tujuan sistem, yaitu untuk menjaga kekayaan perusahaan atau harta milik perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Pengendalian intern akuntansi terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pengendalian umum. Nah, unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Selanjutnya itu pengendalian terhadap sistem dan program. Dari pengendalian umum di poin sebelumnya, terdapat keterkaitan antara pengendalian umum dan sistem dan program. Di antaranya itu prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, prosedur penjualan program, prosedur pengembangan program, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Nah, kalau di operasi komputer, pengendaliannya itu meliputi pembuatan prosedur rekonstruksi catatan, kemudian pembuatan arsip atau backup, kemudian penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer, kemudian akses ruang komputer itu hanya karyawan tertentu saja. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian aplikasi dibagi dua, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.